Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mister Mili. Nah, kali ini kita akan membahas ataupun melanjutkan video sebelumnya berkaitan dengan kisi-kisi ataupun materi yang nanti akan diujikan dalam tes SKD CAT, yakni berkaitan dengan kategori soal pilar negara. Yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas ataupun telah merangkum beberapa materi terkait dengan pilar negara yakni Pancasila, dan di video ini aku akan merangkum materi terkait dengan pilar negara juga yakni Undang-Undang Dasar 1945. Simak videonya sampai selesai. Sebelum itu aku mau rekomendasikan ke kalian bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Dan juga jika kalian mencari buku CPNS dengan kisi-kisi dan pembahasan terbaru, silakan kalian DM ke IG aku Mili Umri atau klik link yang ada di deskripsi. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertulis oleh Konstitusi Pemerintah Indonesia. Undang-Undang 45 juga menempati urutan peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Artinya setiap undang-undang yang dibuat melalui DPR lalu disahkan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sebagai peraturan ataupun urutan peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Undang-Undang 1945 disahkan pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Awal mula cikal bakal naskah atau teks pembukaan Undang-Undang 1945 adalah ketika terbentuknya Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan menghasilkan Piagam Jakarta. Kemudian pada sidang kedua BPUPKI dengan rancangan undang-undang, dan pada sidang tersebut dibentuk Panitia Hukum Dasar yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan Panitia Hukum Dasar ini membentuk kembali Panitia Kecil yang terdiri dari 7 orang dengan Profesor Dr. Supomo sebagai ketuanya. Panitia Kecil ini bertugas membuat rumusan rancangan undang-undang. Selanjutnya pada 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan naskah undang-undang yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Undang-Undang 1945. Bagian Undang-Undang 1945 yang disahkan adalah pembukaan Undang-Undang 45 yang diambil dari naskah Piagam Jakarta dengan sedikit penyesuaian ataupun perubahan pada Silak 1. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang 45 berdasarkan rancangan undang-undang yang telah disusun oleh Panitia Kecil pada sidang BPUPKI kedua 17 Juli 1945. Batang tubuh ini terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Pada masa selepas Indonesia merdeka, Undang-Undang 45 beberapa kali mengalami periode perubahan konstitusi, di antaranya yang pertama, periode berlakunya Undang-Undang 1945 mulai dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan sistematika undang-undang yang terdiri dari pembukaan, yakni 4 alinea, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 ayat aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dan sistem pemerintah adalah kabinet presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah, dan menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri-menterinya. Selanjutnya, pada periode kedua berlakunya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat 1949 pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sistematika Undang-Undang RIS 1949 terdiri atas 4 alinea dan juga batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 197 pasal. Bentuk negara Indonesia adalah serikat atau federasi. Bentuk pemerintah Indonesia adalah republik. Dan sistem pemerintah adalah kabinet parlementer, presiden sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintah. Pada periode ketiga setelah berlakunya Undang-Undang RIS,
Pada 1950 yakni berlaku Undang-Undang Dasar sementara, yakni pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sistematika Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini terdiri dari Mukadimah yang terdiri atas 4 alinea, dan juga ada 6 bab yang terdiri dari Negara Republik Indonesia, alat-alat kelengkapan negara, sampai perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan, dan ketentuan-ketentuan penutup. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, bentuk pemerintah Indonesia adalah republik, dan sistem pemerintah adalah kabinet parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Berdasarkan sistem ini, DPR dapat membubarkan kabinet, sedangkan Presiden memiliki kedudukan yang kuat dan dapat membubarkan DPR. Selanjutnya pada 1959, Konstitusi Indonesia kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 hasil dari dekret Presiden. Penyebabnya adalah gagalnya Badan Konstituante menetapkan rancangan undang-undang berdampak pada keadaan politik yang tidak stabil pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden. Salah satu isi dekret tersebut memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan sama seperti yang tercantum dalam periode pertama, yakni periode berlakunya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode kembalinya Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan juga pada masa ini terdapat berbagai penyimpangan Undang-Undang 1945, diantaranya Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR, dan Mahkamah Agung serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Selanjutnya periode perubahan Undang-Undang 1945, salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang 1945 ini antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang 1945 ini waktu itu adalah penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Pada masa amandemen atau perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem pemerintah presidensial. Selama beberapa kali perubahan konstitusi di Indonesia, terdapat beberapa penyimpangan terhadap konstitusi selama Indonesia merdeka. Di antaranya, yang pertama penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1945 sampai 1949, yakni masa awal proklamasi dianggap sebagai masa peralihan sehingga pada masa ini kekuasaan Presiden sangatlah luas. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, Presiden juga menjalankan kekuasaan MPR dan juga DPR. Di samping Presiden hanya ada Wakil Presiden dan KNIP sebagai pembantu Presiden. Pergantian sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer menjadikan para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, bukan kepada presiden. Selanjutnya penyimpangan konstitusi terhadap UUD RIS 1949. Yang pertama, bentuk negara serikat bertentangan dengan konsep NKRI. Pergantian UUD 1945 menjadi UUD RIS. Dan selanjutnya pemerintah parlementer tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Penyimpangan ketiga yaitu terhadap UUD S 1950. Yang pertama, dengan ditetapkannya demokrasi liberal ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak bagi setiap individu dan partai politik, sehingga timbulnya persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadi instabilitas nasional akibat dari sering berganti-gantinya kabinet, sehingga program-program yang telah disusun sebelumnya tidaklah dapat berjalan. Dan penyimpangan konstitusi terhadap UUD 1945 periode 1959 atau 1965 pada masa Orde Lama,
Presiden membubarkan DPR karena tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan pemerintah. Penetapan pidato Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol menjadi GBHN yang bersifat tetap oleh MPRS. Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 3 MPRS 1963, pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat sebagai Menteri Negara. Kekuasaan Presiden melebihi wewenang yang ditetapkan dalam UUD 1945, dan terakhir tidak berjalannya hak budget DPR karena pemerintah tidak mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dan penyimpangan konstitusi selanjutnya yakni pada periode 1965 sampai munculnya gerakan reformasi 1998. Yang pertama, sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme. Kebebasan berbicara terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah dibungkam. Ekonomi kerakyatan berubah menjadi ekonomi kapitalisme. Monopoli atau negara berubah menjadi monopoli oleh keluarga. Supremasi hukum tidak berjalan. Supremasi hukum berubah menjadi supremasi kekuasaan presiden. Lembaga legislatif tidak mewakili rakyat, bahkan tidak inspiratif karena hasil rekayasa politik. Bermuncullah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Jadi pada penyimpangan konstitusi pada masa periode 1965 atau pada masa periode Orde Baru atau Orba. Setelah terjadinya reformasi pada 1998, Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Di antaranya, amandemen pertama ini dilakukan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang diselenggarakan pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen ini diterapkan terhadap 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan juga pasal 21. Selanjutnya amandemen yang kedua yakni pada tahun 2000 pada sidang MPR pada 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 yang meliputi 5 bab dan juga 25 pasal. Untuk amandemen yang ketiga yakni dilaksanakan pada tahun 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 yang menghasilkan perubahan ketiga UUD 1945. Inti dari amandemen UUD 1945 ketiga ini mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan juga lainnya. Dan terakhir perubahan ataupun amandemen yang keempat yakni pada sidang tahunan MPR yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Terdapat 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab pada Undang-Undang 1945. Dan ini merupakan amandemen yang terakhir. Nah, itu saja beberapa rangkuman materi terkait dengan UUD 1945 ini yang merupakan bagian dari materi pilar negara. Yang mana kita ketahui pilar negara itu ada 4. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Dan hari ini kita telah membahas ataupun merangkum materi terkait UUD 1945. Dan untuk next video bakalan aku buat berkaitan dengan video selanjutnya yakni tentang Bhinneka Tunggal Ika dan juga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian bisa terbantu dengan rangkuman yang aku berikan. Dan untuk rangkuman ataupun terkait dengan secara detail berkaitan dengan informasi Undang-Undang 1945 ini bisa kalian pelajari baik melalui buku ataupun Google ataupun bisa melalui video-video YouTube lainnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.